kabar pemirsa? Selamat sore, saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Kita akan awali dengan informasi pertama, pemirsa. Demi melaksanakan program vaksinasi, pemerintah turut mendukung permohonan vaksin gratis sebanyak 108 juta dosis dari konsorsium Gavi dan COVAX Facility, di mana dengan kerjasama ini pemerintah dapat menghemat anggaran sekitar 73 triliun rupiah. Pengajuan permohonan vaksin gratis sebanyak 108 juta dosis kepada konsorsium Gavi dan COVAX Facility dipastikan akan membuat pemenuhan vaksinasi mulai mencukupi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan permohonan tersebut dapat menghemat anggaran vaksin dan vaksinasi tahun 2021 ini yang diproyeksi mencapai 73 triliun rupiah. Menteri Keuangan menyebutkan estimasi biaya pengadaan vaksin dan program vaksinasi lebih dari 73 triliun rupiah. Pemerintah akan menjadikan pengadaan vaksin sebagai prioritas tertinggi dalam APBN. Hari ini saya berharap dengan adanya penandatanganan ini ada kepastian bagi Indonesia untuk mendapatkan salah satu sumber vaksin, yaitu yang dikembangkan oleh COVAX Facility dan konsorsium Gavi. Saya berharap dengan ketersediaan ini juga akan memberikan bagi masyarakat semua tambahan pilihan dan juga ketenangan, serta kemampuan untuk terus meningkatkan kita semua di dalam menjalankan Di sisi lain, pemerintah memastikan realokasi anggaran vaksin dan vaksinasi diperkirakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2020 yang telah dicadangkan untuk vaksinasi 2021 sebesar 47 triliun rupiah. Kemudian dari postur APBN 2021 awal, Sri Mulyani sudah memisahkan anggaran vaksinasi sebesar 18 triliun rupiah, sehingga total uang negara yang sudah disisihkan untuk vaksinasi adalah sebesar 65 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Sementara itu, pengusaha bioskop Indonesia memprediksi pemberian vaksin pada tahun ini akan kembali menggairahkan bisnis perfilman di tanah air. Meski demikian, tingginya kasus COVID-19 serta minimnya pasokan film baru membuat minat konsumen masih tetap rendah. Pengusaha bioskop Indonesia menilai pemberian vaksin yang dilakukan pemerintah pada tahun ini akan kembali menggairahkan bisnis perfilman dalam negeri. Meski demikian, tingginya kasus COVID-19 serta minimnya pasokan film baru membuat minat konsumen masih tetap rendah. Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPPSI Joni Syafudin mengungkapkan bahwa dari sebanyak 407 gedung bioskop yang tersebar di tanah air, hanya sekitar 55% yang siap beroperasi. Walaupun belum diiringi dengan kenaikan omset signifikan, namun angka tersebut lebih baik jika dibandingkan kondisi pada 2 bulan lalu. Selain itu, kondisi ini diperburuk dengan besarnya beban operasional di tengah ketiadaan stimulus bagi industri, di mana para pelaku usaha bioskop sejauh ini belum menikmati keringanan beban listrik yang bisa menyerap beban usaha hingga 60%. Seperti diketahui, pengusaha bioskop tidak menyiapkan strategi khusus dalam menjalankan bisnis di tengah pandemi. Untuk itu, pihak GPPSI berharap pemerintah daerah bersikap konsisten terkait izin operasional, sekaligus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Joni Syafrudin. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia. Selamat pagi, Pak Joni. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya, Pak Joni. Alhamdulillah. Baik, ya Pak Joni, bicara mengenai apa yang tadi kemudian sudah ditayangkan di paket liputan bahwa teman-teman di industri bioskop cukup optimis adanya vaksinasi di tahun 2021 ini akan menggairahkan industri bioskop. Bagaimana Anda menggambarkan optimisme ini, Pak Joni? Begini ya, jadi ini kan salah satu. Ini kan ada yang berdampak psikologis bahwa bioskop itu orang-orang yang ahli, yang sebetulnya sih nggak ahli juga, nakut-nakutin gitu loh. Bioskop itu bahaya dan sebagainya. Ternyata jauh lebih berbahaya di kantor, ya kan, di pesawat terbang. Selama 3 bulan dibuka, ada yang sudah 2 bulan, itu alhamdulillah tidak ada satupun klaster terjadi penularan di bioskop.
ini dulu nih. Saya lihat di sini ada beberapa faktor. Penonton ini masih enggan datang ke bioskop. Satu, karena ketakutan. Padahal itu tidak terbukti belum. Yang kedua, film juga begitu. Film banyak yang belum berani masuk ke bioskop. Karena mungkin marketnya masih kecil. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Itu faktor-faktor yang bioskop. Nah, dengan adanya vaksin ini, insya Allah ini akan mempunyai dampak yang cukup bagus, positif kepada masyarakat untuk percaya diri kembali. Gitu. Itu yang saya maksud, vaksin ini mempunyai dampak yang sangat luas secara psikologis. Gitu. Baik. Dan ini akan menimbulkan optimisme dari teman-teman industri bioskop sendiri bahwa kemudian nantinya akan berdampak pada gairah dari masyarakat sendiri untuk melakukan kegiatan seperti biasa menonton film di bioskop, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Jadi satu hal yang cukup menarik dan juga penting untuk dibahas, Pak Joni, Anda tadi sampaikan sebetulnya selama beroperasi kembali lah, selama 2 bulan ataupun 3 bulan, seperti yang Anda tadi sampaikan. Pada saat pandemi COVID-19 tentu saja dengan melakukan protokol kesehatan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman industri bioskop sehingga kemudian kesimpulan yang ditarik adalah tidak ada klaster baru di bioskop. Artinya semua ini hanya sebuah kekhawatiran saja yang memang pada akhirnya berdampak pada industri bioskop. Ya, itu yang saya katakan. Tolonglah yang ahli-ahli itu jangan bicara di publish seperti begitu. Orang menangkapnya kan jadi macam-macam, ya. Padahal saya sudah katakan kalau memang ada, tolong buktikan secara objektif, secara rasional bahwa itu berbahaya. Kita patuh kok. Protokol kesehatannya kita ikutin lah. Sudah dari mulai bulan Juli ya, kita sudah ikutin terus. Nah ternyata kapasitas juga dikurangi 50%, ternyata alhamdulillah bagus kok, ada masalah gitu. Hanya pendapatan kita sekarang yang berbahaya. Ini cenderung menurun terus karena film yang disajikan ini masih film-film yang belum diminati sekali oleh masyarakat gitu. Baik, artinya ada protokol kesehatan yang sangat ketat diterapkan oleh teman-teman operator bioskop di seluruh Indonesia, begitu ya? Betul, betul. Baik. Jika kemudian optimismenya ataupun proyeksinya adalah sektor bioskop akan bangkit lagi setelah vaksinasi dilakukan di tahun ini, Pak Joni, apa persiapannya yang akan dilakukan oleh teman-teman industri bioskop untuk menyambut proyeksi ini? Sebetulnya kita sih sudah lama siap kok. Gitu. Sekarang kita lagi sedang siap rugi nih. Gitu. Udah beberapa bulan ini. Itu satu bioskop, 1 bulan itu kerugiannya 150 juta. Gitu. Sementara kan ada dengung-dengungnya bahwa nanti akan dibantu oleh pemerintah, belum nggak ada, 1 sen pun nggak ada bantuan. Gitu. Ini yang kita sedihnya ini, padahal bioskop itu memberikan pemasukan pendapatan asli daerah itu sudah 100 tahun lebih loh. Gitu. Jadi kayak pahlawan tanpa tanda jasa kita ini sebetulnya. Nah tapi apa mau dikata? Gitu. Pemerintah juga mungkin sibuk. Gitu. Kami juga bukan orang-orang yang bersifat untuk cengeng gitu, enggak, kita buka. Hanya kalau ini berlarut-larut gitu, ini bisa tutup habis. Baik. Itu hati-hati. Ya tutup habis. Saya yakin banget itu kalau satu tempat 150 juta, yang paling besar pengeluarannya itu adalah untuk listrik, PLN. Coba gratisin PLN. Jangan bayar dulu, kasihan ke bioskop. Nah, kita tetap bertahan. Kita juga bukan mentang-mentang mau usaha mau dapat duit ini, enggak kok, udah rugi Mas. Udah rugi. Karena apa? Kita punya komitmen juga kok. Gitu. Film nasional kita masuk. Ternyata film nasional juga 1-2 yang berani masuk. Gitu. Itu satu. Yang kedua, pendapatan kita, Mas, itu tinggal 10%. Paling tinggi 15%. Dari keadaan normal dulu. Dulu sama sehari bisa 30 juta. Ini yang independen loh, bukan jaringan. Jaringan lebih besar lagi. Salah satu contoh. 30 juta. Sekarang berapa, Mas? 1 juta aja udah repot. Gitu? Kalau weekend mungkin ada sedikit lah, 1,5 juta gitu loh. Ini problem kalau yang lainnya mau apa kayak mau propes, mau apa segala macam. Kalau ini merugi terus, ya mau-mau. Karena sebagian sudah ada yang tutup, Mas, sekarang. Tutup lagi.
Baik, dan dampak yang paling dikhawatirkan adalah akan berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah pengangguran karena ketika misalnya dampak yang sejauh ini terus berlarut tanpa kemudian support dari pemerintah, ini dikhawatirkan akan menutup seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Baik, Pak Joni, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.